Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, antara orang tua dan anak ini adalah dua sisi yang saling menguntungkan. Ketika seorang anak keberadaannya adalah lantaran adanya bapak dan ibu sebagai orang tua, maka keberadaan anak seyogianya menguntungkan keduanya, dan keberadaan orang tua juga menguntungkan anak. Inilah yang kemudian satu peran dengan peran yang lainnya tidak boleh diabaikan. Orang tua bukan karena kecanggihannya yang kemudian anak itu bisa lahir, bukan karena hebatnya yang kemudian anak itu bisa lahir dan kemudian besar, tumbuh dan kemudian menjadi seperti kedua orang tua tersebut. Tapi itu karena fadlnya Allah, karena keutamaannya Allah yang dianugerahkan kepada orang tua sebagai wahbun, apa yang diberikan oleh Allah, dan Allah lah yang maha canggih, yang maha kuasa dan maha segala-galanya untuk menitipkan seorang anak kepada orang tua. Karena itulah keberadaan anak yang sudah lahir ke dunia ini seyogyanya bagi orang tua jangan sampai diabaikan. Apalagi di saat-saat kita berada pada zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah dalam hal ini bukan yang berarti menuduh tanpa bukti, tetapi fitnah di sini adalah zaman yang penuh dengan bencana dan kerusakan. Karena itu peran orang tua dalam hal ini sangat besar sekali. Yang pertama yang perlu diperhatikan sebagai orang tua dalam hal ini adalah menjaga keutuhan sebagaimana yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya. Menjaga agar anak itu tidak terlibat di dalam perbuatan syirik. Karena kategori inna syirka la zulmun azim itu adalah sebuah ungkapan bahwa perbuatan syirik itu zulm, itu jika kita terjemahkan di dalam bahasa kegelapan yang sangat gelap yang membuat seseorang itu bertindak tidak menggunakan akal dan pikiran yang sehat. Itulah syirik. Maka kemudian yang harus dijaga saat-saat ini, bahkan anak yang kecil, yang masih balita maupun yang sudah dewasa tetap harus dijaga dari perbuatan syirik. Jika tidak, maka inilah sebuah bencana akan terjadi, atau fitnah yang dimaknai bencana akan terjadi pada keduanya, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak. Karena itulah yang pertama untuk menjaga agar tidak terlibat di dalam syirik, ini sebuah penjagaan yang harus super ketat. Contoh yang paling mudah, mungkin yang sering kita dapatkan, bahwa di saat-saat sulit seringkali orang menuhankan bahwa kesulitan itu bisa diselesaikan dengan uang. Tidak. Dan orang tua tidak bisa berpikir bahwa kesulitan itu hanya bisa diselesaikan dengan uang. Dengan adanya uang semuanya bisa beres. Tidak bisa. Nah, inilah sebuah pemikiran kesyirikan seperti itu harus dihilangkan. Atau kesyirikan yang
bermunculan ketika awal tahun ajaran baru. Kenapa seseorang menyekolahkan anak atau orang tua itu menyekolahkan anak ke satu sekolah, ke satu perguruan tinggi? Untuk apa? Tujuannya apa? Dan kemana anak itu mau diarahkan? Ini juga harus ditanamkan bahwa jangan terjadi sebuah kesyirikan. Jangan memilih sekolah karena keren dan kemudian bonafit yang membuat orang tuanya tidak jatuh secara martabat kedudukan sosialnya karena anaknya sekolah di tempat yang tidak bonafit, atau akan terangkat harkat dan martabatnya kalau seorang anak itu sekolah di sekolah bonafit. Bukan itu tujuannya. Atau bahkan kalau masuk perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang bisa menghasilkan banyak uang nantinya setelah menjadi sarjana. Bukan itu. Ini adalah makna dari sebuah kesyirikan yang tidak secara letterlek bahwa syirik itu kemudian langsung beribadah atau menyembah kepada selain dari Allah, misalnya kepada batu atau kepada gunung atau kepada pohon. Tidak. Tetapi ada pemikiran-pemikiran yang harus kita jaga dari kesyirikan itu. Itu diantaranya contoh. Dan saat-saat zaman ini betul-betul zaman fitnah, maka jika terjaga seorang anak itu jiwanya dari kesyirikan, maka ini sangat besar perkembangannya untuk saling bisa menguntungkan. Orang tuanya akan untung dengan menjaga anaknya dari kesyirikan. Anak pun untung membawa dirinya tidak terlibat atau terjerumus di dalam kesyirikan. Nah, karena itulah zaman fitnah ini cara setan menjerumuskan di dalam kesyirikan itu banyak sekali. Bahkan sampai kita membaca Al-Quran pun bisa diantarkan untuk terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa? Ya, karena memang saat kita membaca itu supaya terdengar karena suara kita bagus, hafalan kita banyak, sehingga harus diperkeraskan suara dan kemudian orang lain mendengar, datanglah pujian, suaramu bagus, hafalanmu banyak, terus akhirnya merasa bangga dan terpuji, dan kemudian terus menerus terangkat jiwanya. Inilah jalan setan untuk membawa kepada kesyirikan itu. Tidak hanya sekedar kemudian menyembah kepada satu benda selain Allah atau kepada makhluk selain Allah. Tidak langsung seperti itu. Nah, cara-cara seperti inilah yang harus dihindari. Ini yang paling penting bagi orang tua saat-saat zaman fitnah. Jadi mempertahankan keimanannya, menjauhi dari kesyirikan. Ini yang paling penting. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yang paling penting menurut saya sebagai orang tua untuk menjaga anaknya, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa di zaman-zaman fitnah ini, adalah agar anak itu tetap istiqomah di dalam mengkonsumsi, berperilaku yang baik saja. Ukuran baik adalah apabila yang kita konsumsi, yang kita lakukan itu membawa ketenangan hati, ya, dan tidak terjadi keraguan, dan tidak ada kekhawatiran yang macam-macam pada makhluk, maka itu adalah ukuran kebaikan. Rasulullah SAW juga memberikan ukuran kebaikan itu, bahwasanya al-birru itu husnul khuluq. Kalau dia perilakunya itu baik, maka dia nampak dari nilai-nilai kebaikan itu yang bisa diterima oleh umumnya manusia, yang disebut perilaku itu perilaku ma'ruf. Nah, inilah yang penting agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini yang harus istiqomah. Kalau tidak, dia akan terlibat di dalam percampuran antara yang baik dan yang buruk. Itulah yang disebut dengan talbis. Talbisul haqqa bil batil,
Itu yang harus dijaga. Baik sebagai orang tua untuk dirinya maupun orang tua terhadap anaknya. Harus diingatkan, nak, Anda harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana yang Anda konsumsi dari kebaikan dan keburukan. Inilah pentingnya untuk kita jaga agar betul-betul di saat-saat kita menjaga orang tuanya misalnya setelah mengakhiri hidupnya, maka proses penjagaan ini adalah proses yang baik mengantarkan husnul khotimah kepada orang tua. Tetapi di saat orang tua menjaga anaknya dan anaknya merasa terjaga dengan ingatan nasihat orang tua seperti itu, saat itu pula si anak diambil untuk mengakhiri hidupnya, maka si anak pun terantarkan dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sehingga kita terhindar dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Dua hal saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita agar terhindar dari kesyirikan dan kemudian kita istiqomah untuk mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.